Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kuku Satra Bimantoro, NIM 2024 dari Program Studi Teknologi Informasi, kelas Sistem Basis Data E. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang sudah saya kerjakan mengenai materi word dan agregat. Untuk materi word yang pertama yaitu where column string dan numeric. Untuk soal yang pertama yaitu tampilkan customer yang berasal dari Brasil. Untuk menampilkan customer yang berasal dari Brasil, maka pada where kita tulis country sama dengan Brasil. Dan apabila kita jalankan, maka akan muncul seluruh data yang country-nya berasal dari Brasil. Untuk soal yang nomor 2, yaitu tampilkan produk yang tidak lagi diproduksi. Untuk pada where-nya kita tuliskan discontinued sama dengan 1. Maka apabila kita jalankan, maka akan muncul seluruh data yang produknya sudah tidak diproduksi lagi. Lanjut ke nomor 3, yaitu tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Nah, di sini pada select kita tuliskan customer ID, kita aliaskan ID, kemudian company name-nya kita aliaskan nama perusahaan, kemudian untuk address, city, dan country-nya kita jadikan 1, kemudian kita aliaskan alamat lengkap. Nah, pada where-nya sendiri, kita tuliskan country tidak sama dengan Kanada. Dan apabila kita jalankan, maka akan muncul data ID, nama perusahaan, dan alamat lengkap yang country-nya tidak sama dengan Kanada. Masuk ke materi selanjutnya yaitu wildcard and left. Untuk soal yang pertama yaitu tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Untuk itu, pada where kita tuliskan company name I like LTD. Fungsi dari I like ini untuk mengambil data yang mengandung kata tertentu. Kata yang di sini yaitu LTD. Dan apabila kita jalankan, akan muncul seluruh data yang company name-nya mengandung kata LTD. Untuk soal nomor 2 yaitu tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Untuk itu pada where kita tuliskan lower left first name, 1 kurang dari lower left last name, 1. Fungsi lower ini adalah untuk membuat tulisannya menjadi huruf kecil semua dan left ini untuk mengambil tulisan dari paling kiri. Dan ini kolom yang diambil yaitu first name, 1 ini adalah jumlah huruf yang diambil. Dan untuk sebelahnya itu juga sama. Dan apabila kita jalankan, maka akan muncul seluruh datanya. Lanjut ke nomor 3 yaitu tampilkan suppliers yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Mirip dengan soal yang di atas. Namun di sini pada where-nya lower left di sini company name sama dengan lower left contact name. Jadi apabila kita jalankan akan muncul datanya. Di sini datanya kebetulan cuma ada 1. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu where kolom bertipe tanggal. Untuk soal yang pertama yaitu tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Kemudian untuk pada where-nya sendiri, kita atur supaya hire date-nya lebih dari 10 Desember 1992. Untuk penulisannya sendiri yaitu menggunakan tahun, bulan, dan juga tanggal yang dipisahkan menggunakan tanda hubung di sini dan dituliskan angka. Apabila kita jalankan, maka akan muncul seluruh datanya. Untuk nomor 2 yaitu tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Jadi di sini pada where-nya kita extract day from each ship date, order date lebih dari 10. Dan apabila kita jalankan, maka akan muncul seluruh datanya yang pemesanan dan pengirimannya itu lebih dari 10 hari. Kemudian materi selanjutnya itu tentang OR. Untuk soal yang pertama yaitu tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya 0. Nah, di sini kita atur pada where-nya yaitu discontinued-nya kita sama dengan 1. Nah, di sini untuk ataunya kita menggunakan OR unit stock sama dengan 0. Dan apabila kita jalankan, maka akan muncul seluruh datanya. Nah, untuk nomor 2 yaitu tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Nah, pada where jadi reorder levelnya kita buat kurang dari 10, or unit stoknya kita buat lebih dari 100. Dan kita jalankan saja, maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu nomor 3, yaitu tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun
atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Jadi pada select kita buat first name, last name kita gabung, kemudian kita aliaskan nama lengkap. Kemudian di sini extract year from age, now, hire date kita aliaskan lama bekerja. Kemudian extract year from age, now, birth date kita aliaskan usia. From employees, untuk where-nya sendiri kita buat extract year from age, now, hire date untuk mengambil lama kerja, dan kita buat lebih dari 35, terus kita tambahkan atau di sini extract year from age, now, birth date untuk mengambil usia, kemudian kita buat lebih dari 60. Dan apabila kita jalankan, maka akan muncul seluruh datanya. Dan untuk nomor 4, yaitu tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Di sini kita diminta untuk menggunakan in. Ya, jadi pada where-nya kita atur supaya city-nya in London, Seattle, Tacoma. Ya, jadi kita jalankan. Maka akan muncul seluruh data yang city-nya itu antara London, Seattle, atau Tacoma. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang add. Nah, soal yang pertama yaitu tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 96 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Nah, jadi kita atur aja pada where-nya, order date-nya ini kita buat lebih dari 25 Desember 96. Kita gunakan N di sini. Kemudian ship date min order date-nya kita buat kurang dari sama dengan 20. Dan coba kita jalankan. Nah, maka akan muncul seluruh datanya di sini. Kemudian untuk soal nomor 2, yaitu tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Nah, kita pada where kita atur discontinue sama dengan 1, and unit stoknya kita buat lebih dari 0. Kita jalankan saja, maka akan muncul seluruh datanya. Dan untuk nomor 3, yaitu tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Nah, pada where-nya kita atur supaya produk ID di sini kita gunakan modulo 2, kita buat sama dengan 0 supaya nanti menghasilkan angka-angka yang genap. And unit price-nya kita buat lebih dari 5. Nah, apabila kita jalankan, maka akan muncul seluruh datanya. Dan untuk nomor 4, yaitu tampilkan produk yang harganya antara 5 sampai $10. Di sini kita diminta untuk menggunakan between. Jadi langsung saja pada where kita atur unit price-nya between atau antara 5 dan 10. Jadi kalau kita jalankan, maka akan muncul seluruh data yang unit price-nya antara 5 sampai 10. Nah, masuk ke materi yang terakhir yaitu gabungan and or. Di sini soal yang pertama yaitu tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 96 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Nah, jadi kita pada where-nya ini kita order date-nya kita buat lebih dari 25 Desember 96 and ship date min order date-nya kita atur supaya di antara 20 dan 30. Nah, maka kita jalankan akan muncul seperti ini. Untuk soal nomor 2, yaitu tampilkan orders yang harus dikirim ke Brasil atau Italia pada tanggal 25 Desember 96 sampai 25 Desember 97. Nah, apabila di sini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu yang pertama, kita where-nya kita atur ship country sama dengan Brasil, or ship country-nya sama dengan Italia, and ship date-nya lebih besar sama dengan 25 Desember 96, and ship date-nya kurang dari 25 Desember 97. Apabila kita jalankan, nah akan muncul seperti ini. Atau kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu pada where-nya kita menggunakan in dan juga between, di mana di sini ship country-nya kita atur supaya di antara Brasil atau Italia, dan ship date-nya itu ini berada di antara 25 Desember 96 dan 25 Desember 97. Dan apabila kita jalankan, maka akan muncul seperti ini. Masuk ke yang nomor 3, yaitu tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Di sini pada where-nya kita atur supaya city-nya ada di dalam Seattle atau New York, dan extract year from age, now,
comma date between 50 sampai 60. Nah, jadi kita jalankan. Nah, di sini kita lihat bahwa datanya kosong, berarti untuk employee dari situ atau New York yang berusia 50 hingga 60 tahun itu memang tidak ada. Nah, masuk ke yang selanjutnya yaitu tentang fungsi agregat. Untuk materi yang pertama yaitu tentang count. Sementara untuk soal yang pertama, di sini yaitu tampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leverling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Nah, di sini pada select kita tambahkan count untuk menghitung jumlahnya, kemudian distinct customer ID. Fungsi dari distinct ini, jadi apabila ada data yang sama, itu cukup dihitung satu. Kita aliaskan banyak customer. From orders kita misalkan O, join employees kita misalkan E, on A.employee ID sama dengan O.employee ID. Where A.first name kita gabung dengan A.last name, itu sama dengan Janet Leverling. Dan apabila kita coba jalankan, nah maka akan muncul jumlah banyak customer-nya, yaitu jumlah 63. Masuk ke soal yang nomor 2, yaitu tampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuannya itu Germany atau France. Nah, di sini kita select count, distinct O.order ID, kita aliaskan banyak pengiriman. From orders kita misalkan O, kita joinkan dengan shipper, kita misalkan S, on O.shipvia sama dengan S dan shipper ID. Nah, pada where-nya sendiri kita S.company name sama dengan Federal Shipping. And O.ship country-nya ada di dalam Germany atau France. Apabila kita jalankan, maka akan muncul banyak pengirimannya. Masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang min and max. Untuk soal yang pertama, yaitu tampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquids. Di sini kita gunakan select max P.unit price, min P.unit price, kita aliaskan selisih harga. From supplier kita misalkan S, kita join dengan produk kita misalkan P, on S.supplier ID sama dengan P.supplier ID, where S.company name-nya sama dengan Exotic Liquid. Dan apabila kita jalankan, akan muncul seluruh selisih harganya. Untuk soal nomor 2, yaitu tampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Nah, di sini kita select max unit price, kita aliaskan harga termahal. Min unit price kita aliaskan harga termurah. Kemudian untuk max unit price ditambah min unit price kita bagi 2, kita aliaskan rata-rata harga. From orders kita misalkan O, kita join dengan shipper kita misalkan S, on S.shipper ID sama dengan O.shipvia, kemudian kita join lagi dengan order details, kita misalkan OD, on OD.order details sama dengan O.order ID, where company name-nya sama dengan Speedy Express. Kita jalankan, maka akan muncul harga termahal, harga termurah, serta rata-rata harganya. Masuk ke materi yang C, yaitu tentang sum and average. Sum ini adalah jumlah dan average ini adalah rata-rata. Jadi pada soal yang pertama yaitu tampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly's Homestead. Di sini kita tuliskan saja select average unit price. Kemudian from order details kita misalkan OD, kita join dengan orders, kita misalkan O, on OD.order ID sama dengan O.order ID. Dan kita join lagi dengan customer, kita misalkan C, on O.customer ID sama dengan C.customer ID. Where company names-nya kita sama dengan Grandma Kelly's Homestead. Kemudian apabila kita jalankan, maka kita lihat di sini tidak ada hasilnya karena memang tidak ada rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly's Homestead. Untuk soal nomor 2, yaitu tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari. Semua pengiriman barang ke Brasil. Nah, kita select average extract day from it, ship date, order date. Kemudian pada where-nya kita agar ship country-nya sama dengan Brasil. Nah, apabila kita jalankan, akan muncul average-nya. Untuk soal nomor 3, yaitu tampilkan rata-rata
dan standar deviasi harga barang bertipe condiments. Nah, di sini kita select average p.unit price dengan koma stdef. Stdef ini untuk mencari standar deviasi p.unit price from products P. Kita joinkan dengan kategori kita misalkan C on p.kategori ID sama dengan C kategori ID, where C kategori name-nya sama dengan condiments. Kita jalankan, maka akan muncul average dan stdef-nya. Kemudian nanti yang terakhir yaitu select into. Di sini soal yang pertama yaitu buatlah query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Di sini kita select all into employee UK from employees where country sama dengan UK. Nah, fungsi select into di sini untuk membuat tabel baru bernama employee UK dari tabel employees yang country-nya sama dengan UK. Dan kita coba jalankan saja. Nah, di sini tabelnya berjumlah 15. Apabila saya refresh, maka tabel akan berjumlah 17. Kemudian kita coba jalankan saja. Nah, di sini kita bisa lihat tabelnya berjumlah 15. Dan apabila kita refresh, maka sekarang tabelnya berjumlah 16, yaitu bertambah tabel employee UK. Nah, dan apabila kita select all from employee UK, maka kita bisa melihat seluruh data dari tabel employee UK di sini. Nah, masuk ke soal yang kedua, yaitu buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Nah, kita mirip dengan yang tadi, kita select all into employee USA from orders O join employees A on O.employee ID sama dengan A.employee ID, where A country-nya sama dengan USA. Jadi kita akan membuat tabel baru bernama employee USA yang merupakan gabungan dari tabel orders dan employees yang mana country-nya sama dengan USA. Kita coba jalankan. Dan apabila kita refresh, maka tabelnya bertambah lagi, sekarang menjadi 17, yaitu ada tabel employee USA di sini. Dan apabila kita cek datanya, maka ini adalah data dari tabel employee USA. Nah, dan selanjutnya itu untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Kita tuliskan saja alter table employee USA, kita add primary key employee ID, kemudian alter table order USA, add ID-nya small integer, kemudian alter table order USA, add constraint employee USA underscore FK, foreign key-nya employee ID, kemudian reference-nya employee USA, employee ID. Jadi seperti itu untuk menyeting kolomnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada penjelasan tugas tentang where dan agregat kali ini. Apabila ada yang ditanyakan, bisa tulis saja di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.